Halo Primo CS, ketemu lagi di Primo 116 Garage. Hari ini kita bakal ngomongin apa? Ini pasti keren banget karena kita akan ngomongin sejarah motor di dunia dan Indonesia. Jadi pesan gue, jangan kemana-mana, jangan sampai lo skip. Tunggu sebentar lagi ya. Klik. Lanjut. Jadi gini, hari ini kita mau ngomongin apa? Jangan sampai kita lupa bahwa hobi kita, interest kita kali ini berikut sampai kenapa sih channel Primo bisa ada di YouTube adalah bermuara dari satu barang. Satu buah alat transportasi yang kita pakai sama-sama tanpa kita sadari bahwa ini udah menjadi kebiasaan buat kita. Tapi lo tahu nggak sebenarnya? Motor yang ada di Indonesia sekarang ini yang paling umum lah Matic atau motor penggunaan hari-hari. Tapi lo tahu nggak bahwa asal muasalnya motor itu sangat lucu. Jadi kalau lo perhatiin bahwa sejarahnya mereka seperti apa, kalau lo ikutin tuh keren banget. Lo percaya nggak? Dari tahun 1900 awal ternyata konsep motor seperti yang ada sekarang ini udah dibicarakan oleh para industri. Jadi dari kaum industrian, bangsawan yang saat itu mereka masih berlomba-lomba untuk bikin alat atau tools buat perang. Mereka mikir kayaknya perang percuma deh kalau diterusin ya. Habis perang dunia ke-1 tentunya. Jadi mereka mikir gimana caranya supaya pabrik mereka tetap berjalan untuk menjadi sebuah produksi massal dalam bentuk apalagi. Yang paling oke adalah ternyata orang butuh transportasi. Dan itu yang berkembang pesat baik roda 4 dan roda 2. Bahkan dulu roda 3, roda berapa pun ada loh. Dan lucu-lucu bentuknya. Kali ini yang gue mau cerita sama lo adalah nenek moyang dari motor-motor yang lo biasa pakai ada di jalan. Motor bebek, motor Matic, dan lain-lain. Ya seperti kita tahu motor bebek sama Matic, kalau bebek itu disebutnya underbone, atau kalau Matic itu juga orang bilang automatic atau scooter. Tapi nenek moyangnya mereka berasal dari satu spesies yang orang sebut motor moped. Motor moped artinya motor pednya pedal. Jadi dulu ada goesannya guys. Tanpa lo tahu, atau kalau lo yang jarang untuk melihat sejarah ini kayak apa ya. Jadi motor itu dulu memang digunakan dari kaum industri untuk bikin alat transportasi ini. Mereka pikir kaum urban nih butuh satu alat transportasi untuk pindah dari tempat satu ke satu. Mereka juga nggak berpikir bahwa lo akan berjalan jauh. Karena kalau berjalan jauh banget, lo akan pakai mobil atau bus atau apa, atau pesawat mungkin. Atau yang dulu paling fenomena adalah kapal laut. Dan yang lucu-lucu lagi, kalau lo perhatiin di era itu, bahkan ada Zeppelin, ada apa yang oke-oke banget. Tapi ke belakang, spesifik karena ada unsur safety dan lain-lain, akhirnya ini mengerucut ke satu bentuk yang akan diterusin aja, yaitu motor tadi. Jadi, nenek moyang kita yang berbentuk kendaraan roda 2 ini yang akan kita bahas. Yang kita pikir adalah kaum urban. Mereka pakai alat transportasi apa? Mereka pakai motor yang digoes atau moped. Dari tahun 19 bawah ya, atau 1910, 17, 20, semua pabrik bikin itu. Lo bisa lihat ada macam-macam. Jadi kalau kita listing aja itu ada ratusan. Yang paling eksis dan ada sampai sekarang orang kenal, diantaranya pabrikan Eropa sih. Yang pertama, kita lihat yang paling banyak dulu di Jakarta tahun-tahun segitu ya, buatan Itali namanya BME. BME BMC Itali, itu tahun 70-an. Terus ada juga Ducati Luxor tahun 50-an. Ada juga Sach tipenya Hada, juga dulu banyak menghiasi jalan-jalan di ibu kota. Jadi mereka tuh untuk dipakai buat jarak dekat, buat ke pasar, ke kantor, dan lain-lain. Terus yang paling sekarang orang juga sering bicarain adalah satu tipe ini nih, DKW Hummel. Semua cc-nya 50 cc. Lucu banget. Nah, tapi Indonesia juga nggak kalah sama merek-merek yang paling langka sekalipun.
Di antaranya ada Jello, bikinan dari Sparta tahun 50-60. Ada juga Zundap. Nah, di era-era terakhir yang kita familiar sama motor pedal atau moped, itu tahun 80-90 gue masih lihat buatan Prancis, Peugeot, Peugeot. Selain mereka bikin mobil, mereka juga bikin moped. Dan itu dulu fenomenal. Namanya Bama Peugeot, Bama Peugeot. Dia keluar dengan dua tipe, dua-duanya motor pedal. Yang satu orang bilang Peugeot buat laki, karena dia ada batangan di tengahnya. Yang satu lagi orang bilang ini Peugeot buatan cewek, atau Bama Peugeot yang buatan cewek, karena dia batangannya kayak bebek sekarang, digenjot. Dan enaknya dulu ada starter elektrik. Kalau yang punya cowok, enggak. Lo goes, mesinnya ngeng, gas, jalan. Tapi nggak jauh-jauh ya. Dulu sih jarak tempuh mereka tuh sekitar 5 dan paling jauh 10 km bisa ditempuh sama moped. Jadi mereka bisa buat nyelip ke sini, nyelip ke sana, kemana, nyari alamat, nyari ini, nyari itu, atau sekedar buat berusaha. Ke depan motor moped ini terus berkembang, berevolusi dan berevolusi. Mulai dari keluar serangan dari Jepang, misalnya dari pabrikan Honda, Yamaha, segala macam pasca Perang Dunia Kedua, dengan motor yang lebih murah, lebih simpel, lebih irit, lebih hemat, lebih lucu malah desainnya. Kalau lo perhatiin semua desainnya Jepang pertama pun modelnya ngikut ke Eropa sebagai kiblat. Walaupun akhirnya sekarang mereka punya ciri khas tersendiri. Tapi kalau perhatiin ya, keluaran Jepang yang umumnya tahun 60 dan rame banget tahun 70, kayak Yamaha, Honda, Kawasaki, dan lain-lain, itu semua desainnya bulat-bulat telur, ngikutin banget sama desainnya Eropa. Nah inilah cikal bakal daripada motor-motor yang ada sekarang. Honda meneruskan contohnya dari Jepang, terus Yamaha juga terus, sampailah motor-motor kayak yang lo pakai hari ini. Mulai dari motor metik dan motor bebek. Tapi semua kesimpulan nama konsepnya awalnya memang ngambil dari si moped ini, motor pedal. Jadi nggak ada salahnya lo mulai perhatiin deh. Dan kalau lo ketemu di jalan, lo mendingan angkat topi, karena biar gimana umurnya tua banget nih motor. Kalau motor ini lansiran yang 50 aja, umurnya udah 70 tentunya. Jadi lo harus respect banget sama siapa elders lo, siapa pendahulu lo, dan siapa nenek moyang lo. Jadi jangan mentang-mentang lo lihat moped ini, ini kayaknya motor sepeda nih, kurang apa ya, kurang powerful, kurang apa. Tapi cikal bakal motor yang lo naikin sekarang, yang lo bergaya sekarang, bahkan yang lo bener-bener bisa menengguk uang dari situ, entah buat kerja, buat hobi, buat usaha, itu cikal bakal dari mereka. Jadi respect your elders, atau lo harus hargai nenek moyang lo, termasuk daripada kendaraan yang lo pakai hari ini. Nah nanti kita punya apa nih? Gue akan cerita sama lo bahwa Primo, kita lagi ngerjain juga moped. Itu tipenya Jello dari merek Sparta. Sparta ini buatan dari Belanda. Basisnya di Apeldoorn, Belanda. Ini bener-bener motor langka. Tapi yang gue heran, kok bisa ya motor itu dari Portugis, dari Belanda, dari Austria, ada di Indonesia. Itu yang gue juga mikir, keren banget Indonesia. Jadi semua merek masuk sini. Jadi saat itu kompetisi bener-bener open banget. Jadi orang Indonesia sudah biasa berkompetisi. Jadi nggak heran kalau sekarang kita memang struggle. Dan mestinya kita jadi bangsa yang struggle. Nah yang gue mau cerita sama lo, habis ini adalah si Sparta Jello. Ini motor lucu banget, keluaran tahun 60. Nanti lo bisa lihat sebentar lagi. Nah ini dia motornya. Lo bisa lihat ini ada satu unit motor Sparta buatan Belanda yang basisnya di Apeldoorn tahun 60. Tipenya Jello. Keren kan? Nah, ini dialah nenek moyang cikal bakal daripada motor underbone atau motor bebek masa kini, dengan kesimpulan yang hampir sama. Motor ini kami kerjakan, tapi kalau diperhatikan adalah tidak full kita kembalikan secara orisinil, karena kita juga mau punya nilai lain, yaitu menghadirkan dia kembali
ke jalanan. Jadi kita akan sering pakai dia untuk masuk lagi ke jalanan aspal masa kini. Jadi lo bisa bayangin 60 tahun kemudian ini motor ada di aspal lagi dengan bentuk yang sama. Tapi ada beberapa yang harus kita rubah dong. Jadi yang pertama-tama lo bisa lihat keseluruhan bodinya adalah Sparta Jello tahun 60. Tapi karena kita punya misi tadi untuk ngembaliin dia injek aspal lagi, aki-aki tua ini balik lagi ke aspal untuk berjibaku, jalan-jalan, senang-senang. Aspal saat ini Jakarta kita rubah beberapa part. Buat lo yang aware adalah kalau kita lihat adalah pertama kita ganti jantungnya atau main engine. Nih, jantungnya dia aslinya hanya 49 cc, jadi masuk ke klasifikasi 50 cc moped dengan pedal. Oke, biar gimana pun karena misi kita untuk ngebalikin dia harus punya sedikit performa yang nggak lelet-lelet banget. Karena cara pengendalian zaman sekarang itu beda banget ritmenya sama dulu. Kalau dulu ritmenya alon-alon segala macam, sekarang ritmenya semua serba lebih cepat, lebih ringkas. Jadi motor ini juga jangan sampai menghambat ritme yang ada. Jadi kalau memang lo mau pakai nih motor untuk balik lagi ke aspal atau jalanan yang sekarang, ini salah satu opsi yang kita kerjakan. Yang pertama kita injek mesinnya dari tipe Suzuki bebek. Orang kenal FD 100, 110 atau Suzuki Smash. Jadi mesin ini udah simple, kuat, cepat, gesit dan irit. Cocok banget dipasang di sini. Nah, yang kedua, kalau kita perhatiin dari semua yang masih asli adalah yang kita rubah sedikit adalah di kaki-kaki, yaitu ban. Aslinya Sparta dilengkapi dengan ban 19, kita ganti jadi 17 aja deh. Biar bannya lebih gampang, kalau trouble gimana-gimana, lebih gampang lagi. Walaupun depan masih kita pakai tromol aslinya Sparta, belakang ini udah mengadopsi milik Suzuki Smash. Karena mulai dari tengah ke belakang, ini benar-benar satu motor Smash kita korbanin. Karena uniknya si Sparta, chassisnya dia pisah antara mesin dan frame atas. Jadi caranya paling gampang adalah lo tinggal ambil sasis bebek motor awal ini, kita tinggal pasang ke sasis dengan sistem bolt on atau baut, ke belakang mesin dan arm, jadilah motor ini. Jadi kalau lo ketemu motor tua seperti ini, lo bisa kawinin seperti ini akan jauh lebih mudah, lebih murah, lebih hemat dari segi waktu dan biaya. Nanti gue jelasin deh. Nah, setelah lo lihat ini semua jadi begini, kita udah bisa pakai kemana-mana. Tapi jangan lupa, sedikit kita tambahin sen di bar end, biar dia juga kelihatan tua. Karena ini memang trennya tahun 50-60an, bahkan ini populer banget tahun 70, kita sematkan lagi. Walaupun ini aftermarket, buatan baru. Nah, setelah lihat ini, mesin Suzuki, kalau lihat dari sebelah sini nanti lo bisa perhatiin detail-detail juga kita pakai barang yang bentuknya menyerupai dengan desainnya dia. Contohnya adalah nanti kita kawinin lagi dengan knalpot dari Honda tipe C series, yaitu C70 dengan bentuknya yang lucu banget ke belakang. Nah, jadi lo bisa banget mengkombinasi ini semua jadi satu motor dengan misi motor tua ini kembali lagi ke aspal. Oke? Nah, setelah itu, yang paling unik adalah kalau kita ngomong dari segi value. Dari sisi ekonomis, semua ini akan punya nilai ekonomis. Misal, berapa sih harganya kalau motornya sendiri? Memang motor moped atau motor langka, pasarannya nggak bisa ketebak banget. Karena ini motor bukan dijual di toko saat ini yang ada pasarannya. Motor ini lo ketemu satu aja sehari udah, gue bilang sudah cukup beruntung lah ada di jalan. Tapi biar gimana pun mereka punya range harga daripada motor-motor ini kalau ada di kolektor. Pasarannya dari Sparta atau moped-moped lain seperti DKW Hummel dan lain-lain itu mulai dari 10 juta, biasanya sih dalam bentuk bahan ya,
sampai mungkin yang udah jadi layak jalan, orisinil dan lain-lain, sampai di harga 50 juta. Lo bisa dapetin ini nih. Nah, kalau lo juga mau ikutin cara gue, yaitu motor ini kita pakai lagi ke jalanan raya, lo ikutin lagi cara kita pasang mesin baru, kita pasang kaki depan baru, kita pasang kaki belakang baru, kita tambahin sedikit aksesoris. Ya buat sisi pengaman sekarang nggak banyak juga kalau lo keluarin. Paling lo harus benerin bodi dengan dicat, dipasang lagi, ada yang perlu lo chrome dan lain-lain. Terus lo beli motor smash ini atau bebek apapun. Contohnya, kalau lo beli motor smash ini harganya di pasaran bersurat antara 2 sampai 3 juta juga udah cukup banget. Dan ini kemarin gue beli yang harganya sekitar hampir 3 lah, 3 jutaan. Nah, habis itu lo rubah dengan modifikasi dan lain-lain, habis lo cat ini, itu, pasang ini, pasang itu. Setelah gue hitung-hitung juga nggak banyak kok. Bahkan lo bisa tampil keren, catchy, dan unik atau nyeleneh dengan motor kayak gini. Kalau gue hitung-hitung budgetnya nggak lebih dari 15 juta guys. Itu dulu udah beli motor, lo ngecat, beli hand grip, ini, itu, kabel, ban, pelek, dan lain-lain, dan lain-lain. Di luar motor ya tentunya. Ya tadi gue bilang harganya mulai dari 10 sampai 50 tergantung hoki lo. Jadi tunggu apa lagi? Buat lo yang suka barang antik, ini adalah pilihan yang paling oke menurut gue. Jadi adalah lo akan catchy di jalan, lo akan ketemu juga orang-orang yang menyenangkan dan unik dengan menggunakan motor ini yang sesama hobi. Jadi untuk apa lagi kalau lo punya duit lebih, lo pengen tampil antik, ini opsinya. Jadi sekian dari gue. Pesan gue adalah pantau terus channel kita Primo 116 Garage. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke? Nah, buat lo yang penasaran kalau dia dinaikin orang kayak apa di bawah jalan, ini bakal ada tim dari Primo juga, tim kreatif kita yang oke banget untuk nyobain di motor. Jadi lo bisa lihat gimana kalau dia dinaikin orang, jalan, jadi motor lagi, injak aspal lagi, ketemu sama orang-orang lagi. Walaupun ini kakek-kakek umurnya udah hampir 70 tahun, lo lihat ya, check it out.